Je suis quelqu'un en général de... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, sahabat beriman. Kembali lagi di channel Islam penuh keajaiban. Barbara, seorang gadis Prancis saat itu Barbara berumur 25 tahun. Kisah hidupnya ia ceritakan beberapa tahun yang lalu, saat itu umur keislamannya baru saja menginjak tahun ketiga. Saat itu Barbara sedang menempuh pendidikan strata 2 pada jurusan Social Science di sebuah kota bernama Lille. Barbara memiliki paras yang cantik, seperti wanita Prancis pada umumnya. Kecantikan hati serta kecintaannya pada Allah, perpaduan inilah yang jarang sekali dimiliki oleh wanita Prancis pada umumnya. Tuturnya saat bercerita tentang keislamannya pada Seifat Al-Kandari. Kalimat itu ia ucapkan dengan bibir bergetar dan mata berkaca-kaca, menciptakan atmosfer haru yang bahkan membuat Syekh di depannya ikut menangis. Sejak kecil Barbara tumbuh dalam sebuah keluarga Kristen yang tidak mempraktekkan agama. Bagi keluarga mereka, Tuhan itu adalah fashion. Meskipun begitu, Barbara bisa merasakan bahwa Tuhan itu ada, hanya saja ia belum tahu bagaimana cara untuk mendekatkan diri padanya. Ia hanya berpikir pasti ada suatu cara agar ia bisa mengenal Tuhan dan suatu hari ia ingin dekat dengan Tuhan. Semua itu hanya sebatas apa yang ia pikirkan. Tidak ada satu usaha pun yang ia lakukan untuk menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Hingga umur 20, Barbara tetap hidup layaknya muda-mudi Prancis pada umumnya. Semuanya berubah tatkala ia duduk di bangku universitas dan berteman dengan seorang gadis asal Maroko yang beragama Islam. Meskipun Muslim, sang teman tidak menjalankan Islam sama sekali, justru gaya hidupnya sangat Western. Hingga pada suatu ketika, ia diajak sang teman untuk mengunjungi Maroko. Ia tidak perlu memikirkan biaya makan dan akomodasi, hanya perlu membeli tiket yang kebetulan tidak mahal. Barbara setuju, ia pun terbang ke Maroko dan di sanalah hidayah Allah mulai menyinari wanita jelita ini. Di Maroko, Barbara mendapati kehidupan Muslim yang sama sekali berbeda dengan apa yang ia ketahui dari media selama ini. Kehidupan di Maroko membuatnya merasa seolah berada di planet lain. Di sana ia bertemu dengan orang-orang yang begitu ramah, diperlakukan dengan sangat baik, bahkan ia disambut seperti keluarga yang tidak bertemu selama bertahun-tahun. Sekembalinya dari Maroko, Barbara mengambil keputusan untuk mulai mempelajari Islam. Inilah saatnya aku memiliki pandangan sendiri tentang Islam. Tekadnya kala itu, hal pertama yang ingin diketahuinya dari Islam adalah bagaimana cara agama ini menempatkan wanita, karena sebelumnya yang ia ketahui dari media barat, Islam sangat diskriminatif terhadap para wanita. Barbara pun mulai membaca Al-Quran terjemahan, dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati surah An-Nisa yang bermakna perempuan. Barbara tidak menyangka bahwa Islam begitu memuliakan perempuan sampai-sampai ada satu surah khusus yang membahas tentang hal tersebut. Ketika banyak wanita Prancis hidup tanpa kejelasan status, Islam justru mengatakan bahwa perempuan adalah pelengkap laki-laki. Hal inilah yang membuatnya takjub. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surah An-Nisa 82. Ayat di atas merupakan satu ayat dari Al-Quran yang begitu mengetuk pintu hati gadis Prancis itu. Apalagi yang ia ragukan dari Al-Quran sedangkan selama ia membaca kitab tersebut tidak ada satu kontradiksi pun yang ditemukan. Bukankah inilah saat yang tepat bagiku untuk mengucapkan syahadat? Tanyanya pada diri sendiri. Esok hari pada waktu salat zuhur, Barbara datang ke sebuah masjid dan menceritakan segalanya pada sang imam. Ia terus bercerita panjang lebar dalam bahasa Prancis hingga berpuluh menit kemudian, hingga datang seorang laki-laki dan memberitahu bahwa imam itu tidak mengerti bahasa Prancis. Lagi-lagi Barbara dibuat kagum, karena sang imam begitu sabar dan memasang wajah bersahabat sepanjang ia bercerita tadi. Ia pun kemudian diminta datang kembali pada hari Jumat untuk bersyahadat sesudah salat Jumat. Pada hari yang sudah dijanjikan, Barbara kembali datang. Di hadapan semua orang ia pun bersaksi dan mengumumkan dengan keras bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana perasaan saya. Kenangnya dengan mata berkaca-kaca, hidup ini benar-benar tidak ada artinya tanpa kedekatan pada Allah. Saat itu saya merasa lengkap, tidak kosong atau dangkal. Hal-hal materialistis yang dulu saya cari, sekarang terlihat begitu sepele. Antara yang hak dan batil, perbedaan keduanya jadi tampak jelas di mata saya.
Barbara tidak mengalami tantangan untuk keislamannya. Semua keluarga menerima agama baru yang ia anut. Hanya saja saat memutuskan untuk berhijab 1 tahun kemudian, ibunya tidak begitu menyetujui. Hal ini karena jika putrinya berhijab, maka seketika orang-orang akan tahu bahwa putrinya itu seorang muslim hanya dalam 1 kali pandang. Sementara Islam sendiri masih dipandang buruk dan dikenal sebagai agama kekerasan oleh masyarakat Prancis. Biarpun begitu, Barbara tidak menyerah. Ia terus mengajak ibunya berdiskusi dan memberikan pengertian yang baik hingga akhirnya ia diperbolehkan untuk berhijab. 2 minggu pertama berhijab, ia merasa takut karena seolah semua orang memandanginya. Tapi di minggu ketiga dan seterusnya, ia sudah mulai terbiasa. Semakin hari saya semakin natural dengan hijab ini, karena saya melakukannya demi Allah. Itulah cara terbaik dari Allah untuk melatih saya bersabar dan menghadapi dunia. Ucap Barbara seraya tersenyum lebar. Kini Barbara menjalani kehidupannya dengan damai sebagai seorang muslimah. Selain sibuk menyelesaikan pendidikan masternya, ia juga aktif dalam kegiatan dakwah. Ketika kita menjadi muslim di negara mayoritas non-muslim, ini sudah menjadi takdir kita untuk memainkan peran di sini. Bukan justru meninggalkan negara ini. Kita adalah duta Islam, kewajiban besar kita adalah membantu non-muslim agar mereka mengetahui bahwa Islam merupakan agama yang baik, jauh berbeda dari yang diberitakan di media-media barat. Semua ini memang sulit, tapi inilah tugas kita. Proyek yang ditekuni Barbara saat ini adalah menyediakan paket hadiah startup untuk para mualaf baru. Buku seperti Riyadhus Shalihin dan 40 hadis Nawawi termasuk buku-buku wajib yang ia masukkan dalam paket hadiah. Selain itu, Barbara juga membantu para mualaf baru untuk mempelajari Al-Quran serta menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka seputar Islam. Barbara, Muslimah Prancis ini tidak hanya mengajarkan kita semua betapa iman dan Islam itu begitu berharga, namun juga memberikan inspirasi bahwa seorang muslimah itu tidak boleh hanya berdiam diri. Kita semua adalah umat Islam, oleh karena itu tunjukkanlah seperti apa Islam yang sesungguhnya melalui caramu berpakaian, bertutur kata, dan bersikap. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih sudah hadir di channel ini. Dukung channel Islam Penuh Keajaiban dengan cara like, komentar, subscribe dan bagikan video ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi sahabat Islam Penuh Keajaiban semua. Wassalam.